Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsur Rijal dengan nomor stambuk 13020200059. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi firewall pada Cisco Packet. Jadi tugas ini adalah tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata pelajaran keamanan jaringan. Jadi langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi kita pertama-tama membuat server kita, lalu kita ambil router 2 sesuai dengan soal yang ada di kalam. Jadi saya ini mengikuti arahan soal yang ada di kalam, teman-teman. Jadi setelah kita taruh routernya seperti ini, kita ambil PC 1 dan PC 2. Lalu setelah itu kita ambil kabelnya, guys. Jadi kita ambil kabel cross, kita tekan ke kanan, lalu kita pencet gagal till 0. Lalu kita lakukan ini port, kita jangan lupa kita matikan dulu ini, lalu kasih nyala kembali, lalu kita config, kita tunggu beberapa waktu sampai loadingnya selesai. Lalu setelah itu kita oke. Jadi kita ambil tadi seperti tadi, kita lakukan kembali, kita ambil portnya, jangan lupa dimatikan, lalu dinyalakan kembali setelah memasukkan port. Jadi kita tunggu lagi seperti tadi, lalu kita tunggu loadingnya. Ya, oke, selesai, kita oke. Lalu kita ke bagian kabelnya kembali, kita ambil serial DTE, kita masuk ke serial 10, kita lalu kita gabungkan ke PC, kita ambil satu untuk satunya lagi, kita ambil ke R0, kita klik server, kita ini masuk ke bagian config, guys. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Jadi ini saya mengikuti soalnya. Jadi di IP addressnya itu 192.168.1.1, dan untuk default gateway-nya saya ambil 192.168.1.1.2. Lalu untuk routernya kita masuk dulu ke gigabit 0, kita ganti IPF address-nya. Jadi IPF address-nya itu di soal kalam itu kayaknya terbalik. Jadi saya tulis 1.2. Lalu di gigabit 001-nya itu yang kebalikan dari soal kalam saya. Jadi sambil titik 2. Lalu teman-teman jangan lupa di giga internet tadi itu kita harus klik on di setiap kita mengkonfig bagian-bagian di router maupun di PC nanti. Jadi nanti saya akan lihatkan. Jadi ini on-nya ya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa on-kan setelah memasukkan IP address. Jadi kita masuk ke static, kita klik networknya itu 4.0. Lalu max-nya itu 255.255.255.0. Desktopnya itu 168.3.2. Jadi kita add, kita masuk ke satunya. Jadi caranya itu tetap sama. Guys. Hanya perbedaannya itu mungkin di bagian soalnya. Jadi IPF address-nya itu yang berubah.
Jadi yang berubah itu di IP address-nya ya teman-teman. Jadi saya itu mengikuti di kalam. Jadi saya masuk ke statik lagi. Oke, saya tulis dulu networknya. Jadi maaf ya teman-teman, karena saya juga tidak terlalu hafal soalnya, karena saya baru kali ini menggunakan Cisco paket. Jadi saya sambil melihat soal yang ada di kalam. Jadi saya tulis dulu di serialnya ini, kayaknya ada yang ketinggalan. Jadi kita gagal guys, sabar. Tunggu dulu sebentar. Saya lihat dulu soalnya kembali. Jadi kita coba masukkan kembali di sini di serialnya. Saya coba 3.2 ya, tetap salah. Kayaknya ada yang salah di soalnya. Jadi mungkin kesalahan saya ini di sini kayaknya. Ternyata di soal untuk giga internet 01 itu tidak di on kan. Jadi kita langsung masuk ke serial 01 teman-teman. Nah, kita coba lagi di serial ini 010 maksud saya. Jadi kita coba 3.2, kita on. Nah, akhirnya berhasil teman-teman. Jadi maaf ya teman-teman, karena saya juga baru belajar menggunakan Cisco, terutama tentang konfigurasi firewall. Jadi saya masuk ke max-nya sama seperti tadi 255.255.0. Untuk next hop-nya itu jadi ya kita masuk ke bagian PC teman-teman. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IPF address, kita ganti 2.1, subnet max-nya tetap sama, dan di default gateway-nya kita tulis 2.2. Lalu untuk PC2 itu tetap sama. Kita masuk ke desktop, kita pilih IP, jadi kita ganti IP address-nya. Jadi ini tetap sesuai soal ya teman-teman. Jadi untuk default subnet max-nya itu biasa otomatis teman-teman. Jadi kita biasa itu cuma urus IP address-nya dan default gateway-nya. Nah, setelah ini kita selesai di masalah config. Lalu kita akan tes apakah ini berhasil. Jadi kita coba gabungkan PC 1 ke server. Saya udah tahu ini kenapa masih salah. Saya coba dulu lihat di config. Jadi saya tulis dulu di sini ping 192.168. Kita tunggu dulu. Ternyata di sini berhasil. Saya tidak tahu kenapa di sini tidak berhasil. Kita coba lagi teman-teman. Kayaknya ada yang. Jadi kita coba lagi masukkan PC 1 ke server. Akhirnya berhasil. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian sini ya. Di sini itu untuk teman-teman bisa lihat berhasil tidaknya. Jadi kita coba ke PC 2, kita masukkan PC 2 ke server. Nah, berhasil juga. Nah, sekarang kita masuk ke kita coba dulu. Berhasil guys. Oke, kita masuk ke bagian firewall teman-teman. Jadi untuk bagian firewall ini kita ganti actionnya ke Denny. Karena apa? Saya pilih Denny itu untuk memblok. Jadi kita akan coba memblok jaringan yang ada antara server ke PC. Jadi kita klik Denny nanti. Nanti saya juga akan coba untuk mengalaukan atau menghubungkan. Jadi kita ganti protokolnya IP, kita ganti remote wildcard max 0.0.0.255. Lalu kita add. Lalu jangan lupa kita on ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba, kita kasih PC1 ke server, kita lihat di sini. Nah, berhasil. Berarti
kita berhasil memblok jaringan antara PC 1 ke server. Nah, kita coba lagi lewat ininya, kita coba ya, seharusnya itu gagal. Di sini juga ya, request timeout, artinya itu gagal ya teman-teman. Kita coba juga di PC 2 maksud saya ya, kita temukan juga PC 2 ke server. Nah, sama kan, jadi kenapa ini violet, karena kita tadi sudah memblok apa lagi namanya, ke PC ke server. Jadi nanti setelah kita allow, dia akan terhubung kembali. Kita coba di bagian sini juga, request timeout artinya gagal, artinya kita berhasil memblok jaringan antara PC dan server. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkannya kembali. Jadi kita perhatikan di bagian action ya. Jadi kita coba menggunakan allow, kita tulis IP PC kita. Jadi saya masuk ke protokol, IP tetap sama ya. Jadi bedanya di sini cuma actionnya yang saya ganti ke allow. Ya, kita masuk, kita add. Jadi kita coba sekali lagi, sabar. Add kali. Nah, sekarang kita akan coba apakah berhasil tersambung. Kayaknya masih. Nah, ini PC 1 ini gagal karena kita belum allokan. Jadi yang saya tadi allokan itu PC 2 ya teman-teman. Nah, nampaknya sudah berhasil. Jadi mungkin itulah tadi tata cara menggunakan konfigurasi firewall di Cisco Packet. Jadi itu tadi video tata cara menggunakan konfigurasi firewall lewat Cisco Packet. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.